Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kami tim pengabdian pada masyarakat Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga akan menyampaikan hasil pengabdian masyarakat tim kami yang berada di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, dengan judul peningkatan produksi ternak sapi dengan layanan kesehatan dan pengolahan pakan tambahan di Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Berikutnya akan kami sampaikan video dari hasil pengabdian masyarakat kami, mulai dari indoor dan juga outdoor, dan berikutnya nanti yang terakhir hasil kuesioner dari pengabdian masyarakat. Baik, kita lihat dari video indoor. Ini nanti akan disampaikan pertama oleh Prof. Heri. PMK, ya, PMK, Food and Mouth Disease, ya. Saya bukan ahli virus, tapi saya adalah pelaku yang menyelesaikan tentang PMK. Pertama tadi Prof. Heri posisi indoor di Kabupaten Pulang Pisau. Kemudian berikutnya yang ini indoor Prof. Heri, narasumber pertama, lebih tepatnya Profesor Heri Agus Hermadi. Ini indoor yang kedua, di hari berikutnya yang berada di Desa Sidodadi, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Lalu disebutkan dulu, ya, 2 tahun. Kemudian ada layanan itu jangan sampai ada lupa. Ya, kalau sudah ada janji, ya, itu jangan. Jadi lakukan ini atau Bapak bisa ambil 0,2%. Ya, itu situ. Bicarakan tentang kompleksifikasi itu kan. Berikut narasumber yang kedua adalah Dr. Muhammad Anam Al-Arif. Ini di hari pertama di Kabupaten Pulang Pisau di pertanian. Hijauannya harus kering. Maka kita juga bisa menambahkan bahan-bahan limbah itu, apakah lamper, apakah rempeh kampung. Dan kemudian kalau kepingin supaya langsung makannya bisa ditanya. Ini masih Pak Dr. Anam, narasumber yang kedua berada di Desa Sidodadi, seperti Prof. Heri tadi pada hari kedua. Kita beli sedikit, ya, sekaligus dalam itu juga kita sudah dijual. Nah, tambahan lagi, yaitu peternak itu diberi kesadaran. Berikut ini adalah narasumber yang ketiga, adalah Dr. Sunaryo Hadiwarsito, saya sendiri. Ini di hari pertama di Kabupaten Pulang Pisau. Kemudian nanti akan dilanjutkan yang kedua di Kecamatan Maliku. Paling tidak sapi itu disiplin atau dibersihkan kotoran yang menempel di tubuhnya, dan juga kotoran di kandang itu dibersihkan, sehingga pagi dan sore kalau bisa. Jadi jangan sampai dibiarkan sampai dia dijual kembali, itu yang ekstrim, tidak pernah dibersihkan. Oke, berikutnya masuk aja. Tidak, bisa masuk aja. Nah, ini sudah paham semuanya. Ini tidak ada peternaknya soalnya. Ini semuanya dokter hewan dan peternakan. Oke, next aja mas. Ditambah 22, kemudian dipadankan itu di kandang yang sama. Contoh misalnya di kandang 150
Baik, itu video indoor. Kemudian kita lanjutkan tentang video outdoor. Ya, ini praktek dari Taman. Prof. Heri. Lalu disuntik aja 1,5 cc. Beres ya? Masa iki lakon ono, Bro. Ya, itu lanjutin ya. Mana apa namanya itu? Ayudinya di mana? Ayudinya malah Keri. Jadi tadi pembekalan kepada peserta teknisnya untuk pelaksanaan aplikasinya pada sapi nanti bagaimana. Nah, ini berikutnya adalah pengaplikasian pada sapinya langsung. Dokter, ini masuk, pegang cengkewing leboknya plus gitu ya. Ngomong dong gampang. Gua tangan masuk Pak Dokter. Nutupin. Langsung tusukkan Pak. Kepalanya dilus-lus Pak. Awas ya Pak Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Masuknya ke arah kanan ya Pak Dokter. Buntutnya tarik Mbak. Buntut apa yang tarik? Saya Pak Dokter gampang operasional. Arah kanan ya Pak Dokter. Dibikin enak aja susah. Kanan nih, Terus. Nah, ya nanti di di-share di grup nanti. Robot. Dicek belah kirinya dicek tembus ke kiri enggak? Enggak ya? Kepalanya dilus-lus, Pak. Ya, dulu. Ya, enggak tembus ya. Monggo diperiksa nih. Silakan Pak. Tugas teman-teman dokter hewan. Teman-teman dokter hewan silakan ya. Oke. Jadi ini masuk ke sini ke dalam sebelah kanan ya. Setelah itu kasih 1,5 cc. Bergandengan Dalamnya berapa? merangkap. Dalamnya berapa serum? Terserah mau separuh mau penuh boleh. Ya. Kalau penuh lebih bagus ya. Wih. Nah, itu lebih bagus seperti itu ya. Ya, sudah film ya. Baru disuntikkan ya. Nah, besok minta kawin tuh. Ya, 1,5 cc masuk. Oke. Udah ya. Sekarang kita lihat. Baik, itu tadi video outdoor. Video tadi tepatnya dilakukan di sini, di kelompok tani Mekar Jaya, Desa Sidodadi, Kecamatan Maliku, Provinsi Kalimantan Tengah. Demikian hasil pengabdian pada masyarakat tim Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Erlangga. Berikutnya adalah hasil kuesioner yang didapatkan sebagai berikut. Ini ada 15 responden yang memberikan respon, di mana kalau kita lihat terbanyak porsinya adalah dokter hewan, 66,7%. Selainnya ada petugas Keswan, petugas sipil, petani peternak, dan sebagainya. Ya. Kemudian berhubung saat ini di Indonesia sedang ada wabah PMK, penyakit mulut dan kuku, maka di sini diberikan juga tentang PMK. Maka ini ada kuesioner, ditanya apakah saudara sekarang mengetahui gejala penyakit PMK? Secara umum menjawabnya 100%. Demikian juga apakah saudara sebelumnya mengetahui gejala penyakit PMK? Jawabannya 100%. Artinya memang PMK ini sudah dikenal karena memang saat ini Indonesia sedang terjadi wabah PMK. Sehingga saya yakin karena ini kebanyakan dokter hewan dan juga petugas dan maupun ternak, karena memang saat ini sedang wabah sekali lagi, maka tentunya sudah paham tentang PMK gejalanya. Namun untuk ini cara penanganan PMK yang tepat ya. Jadi ini berdasarkan kuesioner. Jadi apakah saudara sebelumnya mengetahui cara penanganan PMK yang tepat? Ini menjawab 73,3%. Ya.
dan 26% tidak. Dengan adanya pengabdian ini, hasil yang diperoleh setelah pengabdian ini adalah pembekalan itu, maka jawabannya sekarang berubah menjadi apakah saudara sekarang mengetahui cara penanganan PMK yang tepat? 100% menjawab mengetahui, ya, ada perubahan. Kemudian, apakah saudara sebelumnya mengetahui cara pembuatan ransum pakan itik? Jadi walaupun ini judulnya tentang sapi, itik juga diberikan, dan juga mungkin sapi nanti berikutnya juga diberikan. Jadi untuk pembuatan ransum ataupun pakan itik, ini apakah sebelumnya mengetahui cara pembuatannya? Jawaban 60% tidak, ya, tidak mengetahui. Kemudian setelah diberikan pengmas, jawabannya meningkat, ya. Apakah sekarang mengetahui cara pembuatan? 93,3% mengetahui. Kemudian berikutnya untuk di pakan sapi. Apakah sebelumnya mengetahui cara pembuatan ransum pakan sapi? Jawab yang mengetahui 53,3%. Kemudian setelah adanya pengmas ini meningkat menjadi 93,3%. Kemudian berikutnya untuk pertanyaan, apakah saudara sebelumnya mengetahui manajemen kandang yang baik? Dijawab iya, ada 46,7 mengetahui. Dengan adanya pengmas meningkat menjadi 93,3%. Jadi secara umum pemberian pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Pulau Pisau secara umum terjadi peningkatan, ya, pemahaman peserta, mulai dari penanganan tadi penyakit PMK yang tepat, ya, kemudian penyusunan ransum itik dan sapi, dan juga tentang manajemen kandang. Berikutnya adalah apakah pemahaman tentang cara penanganan penyakit PMK, pembuatan ransum, dan manajemen kandang merupakan hal yang penting untuk meningkatkan produksi ternak? Pertanyaan seperti ini dijawab oleh responden adalah sangat setuju, 93,3%. Jangan sisanya ada setuju. Jadi secara umum sangat setuju. Jadi materi yang diberikan sangat memberikan kontribusi nantinya ke arah peningkatan produksi ternak. Dengan kita melakukan penanganan PMK yang tepat, sehingga kejadian penyakit tersebut ya segera teratasi, dan juga bagaimana cara pembuatan ransum, dan juga bagaimana manajemen kandang yang baik, tentunya nanti produksi ternak akan menjadi baik. Jadi khususnya manajemen kandang ini, walaupun judulnya manajemen kandang saja, tetapi secara umum disampaikan tidak hanya manajemen kandang, tetapi juga bagaimana tentang pemilihan bibit, ya, kemudian pakan, dan terakhir juga manajemen pemeliharaan dalam hal ini masuk di perkandangan. Jadi kalau kita kembali ke segitiga produksi dalam usaha peternakan, itu kan terdiri dari bagaimana pemilihan bibit yang baik, bagaimana untuk pakan yang baik kualitas maupun kuantitasnya, dan juga manajemen. Ini kita sebutkan. Kemudian ini tanggapan terakhir dari peserta Pengmas. Bagaimana tanggapan Anda tentang program kegiatan pengabdian masyarakat dari Fakultas Kedokteran Hewan UNER? Dijawab 86,7% sangat bermanfaat. Sisanya adalah 13,3% bermanfaat. Jadi secara umum sangat bermanfaat, ya, sangat bermanfaat bagi peserta pengabdian masyarakat di Pulau Pisau. Berikutnya adalah ini saran ataupun komentar dari peserta pengabdian masyarakat ini.
sebagai berikut ya komentarnya, mulai dari ya secara umum ya kita bisa lihat ya, saya bacakan, mungkin penjelasannya bisa agak pelan, bukan lebih baik. Dan dibagi alat tulis, sebaiknya jangkauannya diperluas hingga 14 kabupaten di Kalimantan Tengah. Ini sangat menarik. Artinya apa? Artinya berarti antusias petugas di kabupaten khususnya Pulau Pisau, dan juga ada narasumber nanti ya, maaf bukan narasumber, peserta dari Kabupaten Kapuas juga hadir. Ini memberikan respon kalau bisa malah 14 kabupaten yang lain itu mengharapkan seperti itu. Kemudian sudah sangat bagus, mungkin lebih banyak prakteknya. Kemudian sebelum menentukan survei, kemudian Pengmas diadain di Kapuas dong. Wah ini Kapuas meminta ya langsung. Kemudian identifikasi lahan dan percontohan untuk varietas pakan ternak. Kemudian ini ya waktunya diperpanjang. Ya ini minta waktunya diperpanjang. Ya ini mungkin hubungannya dengan budget anggaran, bisa saja nanti kalau mungkin UNER bisa ada anggaran yang lebih ya bisa saja kita waktunya diperpanjang di sana. Kemudian pelatihan USG. Pelatihan USG ini minta lagi ya. Ini periode tahun yang lalu di Kabupaten Pulau Pisau kita sudah mengajarkan tentang USG, penggunaan USG diajarkan. Ini mungkin meminta lagi, ini mungkin juga dari peserta yang lain ini mungkin ya. Kemudian minta ada rompi atau kaos untuk kenang-kenangan. Kemudian ini yang sangat menarik ya. Kegiatan Pengmas bisa membantu program pemerintah dalam pengembangan peternakan di lokasi Pengmas. Ini ya, semoga bisa ke kabupaten kota yang lain di Kalimantan Tengah. Ini banyak seperti itu. Kemudian waktu untuk praktek di tingkat petani diupayakan lebih lama. Jadi intinya tanggapan dari peserta pengabdian masyarakat umumnya sangat baik ya, sangat baik terhadap tim pengabdian kepada masyarakat. Semoga dengan adanya pengabdian masyarakat tahun kedua di Kabupaten Pulang Pisau ya, semoga kedepannya produksi ternak khususnya sapi misal menjadi lebih meningkat populasinya. Demikian yang bisa kami sampaikan dari hasil pengabdian masyarakat tim Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga di Kabupaten Pulau Pisau, Kalimantan Tengah untuk tahun 2022. Semoga pada tahun mendatang masih bisa berlanjut di Kalimantan Tengah, apakah mungkin di Kabupaten Pulau Pisau ataupun mungkin di kabupaten lainnya. Karena berdasarkan permintaan, malah justru minta seluruh kabupaten di Kalimantan Tengah pengabdian masyarakat. Demikian hasil pengabdian masyarakat kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.